Pacar Luaskan dari kawasan Metropolis, saya Murut 70 Denpasar, Bali. Selamat siang Sobat Kreatif, ketemu lagi sama Gemma Olivia di gelaran Bali Breeze untuk edisi hari ini Minggu 30 April 2017. Dan langsung aja, sudah jam 11 lebih 5 menit nih Sobat Kreatif. Saatnya kita mulai sesi Remaja Berprestasi. Dan tentunya untuk siang hari ini, aku gak sendirian. Seperti biasa sudah ditemenin sama Eka Purni. Hai, selamat siang Sobat Kreatif. Iya, bentar aku salah naikin feeder. Oke deh. Gimana kabarnya Eka? Siang ini cukup cerah ya Sobat Kreatif di rumah. Dan pastinya lebih cerah lagi karena kita menghadirkan dua narasumber yang cukup keren banget dan cetar-cetar. Semoga beberapa puluh menit ke depan bisa menginspirasi Sobat Kreatif di rumah yang lagi nyantai aja gitu ya. Atau lagi bed rest. Lagi bed rest. Kenapa lagi sakit mungkin. Jadi setiap minggu kita pasti ngedatengin remaja-remaja yang bisa menginspirasi Sobat Kreatif semua yang lagi ada dimanapun itu. Jangan lupa buat kau ini Pro 2 FM Denpasar, gak cuma dari frekuensi 95,3, kamu juga bisa konsernya kita dari aplikasi RRI Play yang bisa kamu download dari smartphone kamu, dari iPhone juga bisa, langsung aja kamu download di Play Store ataupun App Store. Oke, Eka Purni, langsung aja kita kenalin siapa sih narasumber kita pada siang hari ini. Di depan Eka di sini sudah ada salah satu wanita cantik dan pria tampan, asik. Ini ada Nimade Mutiaris Nadianti yang merupakan Jegek Bagus Kabupaten Tabanan 2015 dan juga runner up 3 Jegek Bali di tahun 2016 dan sekarang baru saja menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Kemudian ada juga Gede Bagus Taruna Satria Arimbawa yang merupakan semester 6 ya Fakultas Hukum Universitas Udayana dan prestasinya Bagus Bali 2016 dan runner up 1 Bagus Badung 2015. Oke, kita langsung say hi aja. Halo Mutia dan Taruna. Halo. Oke, bisa di sedikitin mepet gitu ya, mereka agak depanan dikit. Jadi for your information Sobat Kreatif, mereka itu tadi udah bilang, aduh mereka deg-degan banget. Padahal salah satu dari mereka itu udah datang ke sini loh, udah dapat ngobrol. Tapi mungkin karena hype-nya berbeda, hype-nya berbeda. Karena mereka juga bakal kita tanya-tanya, semacam tes mungkin ya, tes wawancara. Interview susulan. Enggak, santai aja. Kita ngerumpi aja di sini ya. Jadi sekalian sharing, kalian itu ceritain gimana sih dapetin achievement gitu ya, dapetin pencapaian kalian di provinsi bahkan juga di kabupaten, bisa di-share ke kita semuanya ya. Jadi untuk siang hari ini kita mau tahu dulu sibuknya Taruna sama Mutia itu seperti apa? Kalau untuk Mutia sibuknya sekarang ya karena baru selesai menyelesaikan studi, sekarang lagi persiapan untuk wisuda dan tentunya juga persiapan kita di Jegek Bagus Bali untuk mempersiapkan grand final kita pada tahun ini. Oke, sudah selesai studi dan juga sudah mempersiapkan pemilihan Jegek Bagus Bali lagi. Kemudian untuk Taruna? Untuk kesibukan saya hari ini, maksudnya untuk saat ini saya sedang sibuk di beberapa organisasi, khususnya di organisasi kampus yaitu BEM Fakultas Hukum Universitas Udayana, dan juga saya sedang sibuk dalam Sekretariat yang ada di Banjar, dan juga kami dari Semeton Jegek Bagus Bali sedang mempersiapkan pemilihan Jegek Bagus Bali 2017 yang akan kita laksanakan pada pertengahan bulan Juli tahun ini. Sudah lumayan dekat ya. Who will be the next Jegek Bagus Bali? Eka Purni mungkin. Nggak nyampe Bu. Bukan ya. Pastinya calon-calonnya dari masing-masing kabupaten ya Taruna ya. Iya betul sekali. Nah tadi kita bisa analisis tuh, mereka aktifnya tuh nggak cuma di satu tempat, tapi mereka di berbagai tempat dan segudang aktivitas. Jadi sana bisa dilihat kalau mereka itu bisa diambil mereka itu jadi role model kalau kita yang sibuk-sibuk itu harus bisa ngatur-ngatur waktu. Iya betul sekali, dan masih banyak hal yang bisa digeluti gitu ya. Betul sekali. Setelah menjadi Jegek Bagus Bali gitu ya, itu gimana sih perasaannya gitu Taruna sama Mutia? Dan sebelum ke Jegek Bagus Bali itu sendiri kan di daerah gitu ya, menjadi representasi daerahnya sendiri. Nah pada akhirnya berhasil membawa kebanggaan bagi daerahnya tuh bagaimana perasaannya? Kalau untuk Mutia ya pastinya seneng banget ya bisa gabung di Semeton Jegek Bagus Bali dan juga di Semeton Jegek Bagus Kabupaten Tabanan. Dan di
di organisasi ini kita bisa menambah pengalaman, tentunya menambah teman, dan yang pasti adalah yang paling penting itu adalah belajar berorganisasi dan bertanggung jawab. Karena kemarin juga memenangkan di daerah, jadi seperti yang dibilang tadi, kalau kita merupakan representasi daerah, jadi bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan hal itu. Dan sekarang juga di provinsi kan kita membawa nama provinsi juga, jadi emang benar-benar harus bertanggung jawab dalam segala hal di bidang kehidupan gitu. Karena kita kan seperti yang dibilang tadi role model, jadi benar-benar harus bisa membawa diri. Kalau untuk Taruna sendiri bagaimana perasaannya? Kalau untuk saya sih ada 2 kata, senang dan juga bangga. Mengapa saya senang? Karena saya sangat senang bisa diizinkan menjadi duta dari pariwisata Provinsi Bali, dan juga saya sangat berbangga bisa bergabung, suatu kesempatan luar biasa bergabung dengan keluarga Semeton JGK Bagus Bali. Di sini saya mendapatkan sangat banyak pengalaman, channel dan juga lain sebagainya yang saya pelajari dalam organisasi ini, dan juga saya ada cerita unik sih nanti di sesi selanjutnya. Jadi tunggu aja untuk Sobat Kreatif. Ya. Jadi mereka main kejutan, kita juga main kejutan. Iya, betul banget. Oke deh. Jadi setelah perasaannya senang, bangga, dapatin pengalaman yang sangat luar biasa, dan gak semua orang ya dapatin kesempatan seperti mereka. Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya apa sih yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi seorang jegek dan juga bisa menjadi seorang Bagus Bali? Bisa diceritain kriterianya harus seperti apa? Tapi betul. setiap orang kan beda-beda ya. Tapi pasti ada poin-poin tertentu yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi seperti kalian. Bisa di-share? Bisa dari Mutia atau Taruna? Untuk syaratnya sendiri sebenarnya basic ya, brain, beauty, and behavior. Jadi seperti yang kita tahu, beauty is not about outlooking, tapi juga bagaimana kita bisa bersikap, bagaimana pengetahuan kita, wawasan kita, dan semua itu jadi kesatuan yang kompleks. Jadi tidak hanya, jadi JGK Bagus itu bukan cuma modal tampang luarnya aja, tapi lebih ke personality, public speaking, bagaimana bisa ada di hadapan umum gitu. Mungkin bisa ditambahkan sama Taruna. Untuk kriteria dari JGK Bagus Bali sih sebenarnya semua orang bisa ya untuk mengikuti JGK Bagus Bali. Namun sebelum mereka menjadi finalis dari JGK Bagus Bali, mereka harus diseleksi di daerahnya masing-masing. Seperti kita ketahui kan di Provinsi Bali kita memiliki 8 kabupaten plus 1 kota ya. Jadi nanti yang menjadi peserta dari JGK Bagus Bali 2017 adalah 9 pasang perwakilan dari masing-masing daerah tersebut. Jadi untuk Sobat Kreatif jangan berkecil hati, kita tidak menutup kemungkinan siapapun bisa menjadi the next JGK Bagus Bali 2017. Jadi semua orang punya kesempatan ya selama masih menjadi seorang pemuda dan pemudi di Bali sendiri. Wow. Pastinya nanti kita akan lebih banyak ngobrol ya Game ya mengenai bagaimana ketertarikan mereka pada akhirnya gitu ya untuk tertarik mengikuti ajang seperti ini dan manfaat yang mereka dapatkan gitu. Pastinya penasaran banget tuh. Iya, dan selanjutnya kita bakal tanya cerita mereka gimana sih awalnya bisa sampai di JGK Bagus Bali dan masuk ya menjadi bagian dari Semeton JGK Bagus Bali. Itu kan banyak tahapan. Kalau aku pasti tahu lah, apalagi sekarang ada media sosial. Aku juga banyak tanya-tanya sama teman-teman kayak gimana sih caranya seperti itu. Oh ternyata mereka harus mengikuti berbagai kompetisi bisa dibilang ya. Dan saya pada akhirnya mereka dapetin title dari JGK dan juga Bagus Bali. Oke, kita bakalan break dulu ya Kak ya. Dengan beberapa yang mau lewat ini. So stay tune terus di Pro 2 FM Denpasar, suara kreativitas hits banget. Masih juga bareng Mutia dan Taruna. Masih di sana kah? Masih. Oke, tadi pertanyaan yang tertunda adalah ceritain dong ke kita semua serta ke Sobat Kreatif ya, gimana sih awalnya Bagus Taruna. Kebiasaan bilang Bagus Taruna tapi sebenarnya namanya Taruna. Ceritanya Taruna sama Mutia bisa sampai mengikuti JGK Bagus Bali. Kalau tadi Taruna bilang dia punya cerita unik ya. Mutia juga punya cerita unik di sini tentang mengikuti JGK Bagus ini. Yang pertama kan Mutia ikut di daerah ya, di Tabanan. Jadi awalnya Mutia nggak mendaftar gitu loh ikut di JGK Bagus Tabanan, tapi didaftarin temen karena kata temennya Mutia, kok sepertinya Mutia punya potensi untuk itu. Tapi pada saat itu Mutia sendiri bukan orang yang cukup percaya diri, yang mikir
wah ikut JG Bagus kayaknya nggak bisa gitu loh. Tapi akhirnya karena daftar dan mulai mengikuti semuanya, belajar di sana dan akhirnya menang di daerah. Dan setelah itu punya kewajiban untuk mewakili daerah di provinsi. Jadi sampai saat ini gitu. Oke, itu gara-gara temennya yang Ihsan Iya, ya? gara-gara temennya. Berarti sampai sekarang udah berterima kasih sama temennya Iya, akhirnya berterima mendaftarin kasih. ya? Jadi akhirnya bisa masuk di organisasi ini. Oke, gitu. baiklah. Seru banget tuh. Kalau Taruna bagaimana tuh? Oke. Untuk cerita uniknya, awal karir saya kan dimulai dari pemilihan di kabupaten di JKK Bagus Badung 2016 ya. Jadi saya satu angkatan sama Agung Danan. Oke. Nah, dalam pemilihan tersebut saya dinobatkan sebagai runner up 1 Bagus Badung 2016. Namun singkat cerita, Bagus Badung 2016 pada saat itu tidak bisa mengikuti seleksi ke provinsi karena ia sedang sibuk ingin melanjutkan pendidikannya. Oke. Jadi saya tidak langsung, dinas menunjuk saya sebagai perwakilan dari Kabupaten Badung menuju Provinsi Bali. Dan singkat cerita lagi, awalnya sih saya ragu ya sebagai juara 2, apakah saya bisa nih bersaing di Bali. Tapi ternyata di Bali saya diberikan kepercayaan untuk menjadi Bagus Bali 2016 yang awalnya di kabupaten menjadi juara 2. Iya. Dan saya mencoba untuk introspeksi diri, merubah diri dan juga update tentang apa yang ada dalam diri sendiri. Dan saya mendapatkan gelar tertinggi di JKK Bagus Bali 2016. Itu rasanya kayak what gitu ya, sudah jadi runner up tapi bisa menjadi Bagus Bali. Ya kadang-kadang Itu. ya jadi aku harus flashback ke obrolan sama Dewi Prema sebelumnya ya di beberapa minggu yang lalu. Jadi apa yang kita ekspektasikan itu sebenarnya mendingan nggak usah diekspektasiin. Iya, Itu betul. jadi hadiah yang oh my god, akhirnya aku dapet Iya, gitu iya, ya. iya. Padahal kalau dari ceritanya Taruna, dia di kabupaten di peringkat kedua, di Bali malah peringkat 1. Iya, tapi yang pasti karena usaha juga ya, totalitas dan juga introspeksi apa yang harus diperbaiki gitu ya. Betul sekali. oke. Kemudian tadi kan dibilang sama Taruna, sama Mutia juga. Pastinya kalian punya hal yang bisa memotivasi kalian untuk tetap semangat, untuk tetap konsisten, bisa ngikutin semua prosesnya sampai pada akhirnya masuk ke JKK Bagus Bali dan mendapatkan prestasinya masing-masing Iya, di ajang betul. tersebut. Motivasinya apa sih dari Taruna? Mungkin duluan. Oke, untuk motivasi saya sih sebenarnya dari keluarga ya yang utama. Jadi saya sempat terpikir dalam benak saya, apa ya hal yang bisa membuat orang tua saya bangga. Nah, saya melihat JKK Bagus ini merupakan salah satu sarana yang bisa membuat orang tua saya bangga. Dan juga saya dari sejak kecil memiliki keinginan bagaimana caranya untuk berkontribusi dalam pemerintahan. Dan saya melihat salah satu caranya yaitu dari JKK Bagus ini. Saya bisa berkontribusi khususnya dalam bidang pariwisata. Oke, baiklah. Dan pada akhirnya sudah membanggakan ya Taruna ya. Lanjut kalau Mutia sendiri motivasinya apa? Apakah sama keluarga? Kalau Mutia sendiri motivasinya ya kurang lebih sama seperti Taruna, untuk membanggakan keluarga dan teman-teman juga, dan juga untuk berkontribusi kepada daerah. Bagaimana kita sebagai generasi muda bisa berkontribusi banyak kepada daerah kita. Mungkin itu daerah kabupaten dan sekarang range-nya lebih besar lagi di provinsi. Tapi personally motivasinya itu adalah mencoba hal baru. Jadi tantangan yang baru, karena Mutia ini kali pertama ikut pageant ya bisa dibilang. Jadi itu merupakan satu hal yang baru di hidup Mutia karena belum pernah sebelumnya ikut organisasi seperti ini. Jadi itu merupakan tantangan sendiri yang memotivasi Mutia. Oh, saya harus bisa, saya harus belajar di sini dan saya harus bisa. Oke, luar biasa banget ya. Semuanya ini berarti pertama kali ikut pageant, maksudnya
ikut kompetisi ini ya, dari ajang Jagek Bagus kemudian masuk ke Jagek Bagus Bali adalah hal yang pertama. Betul banget. Dan tadi sudah dibocorkan sedikit motivasinya adalah untuk memberikan kontribusi buat daerah dan pada akhirnya range-nya lebih luas seperti yang Mutia bilang, yaitu di tingkat provinsi. Nah, kalau memberikan kontribusi pada akhirnya gitu kan, ada tugas-tugas tersendiri menjadi seorang anggota dari Jagek Bagus itu sendiri. Nah, mungkin bisa di-share ke sobat kreatif di rumah, sebenarnya tugas seorang Jagek Bagus Bali itu seperti apa sih? Boleh, mungkin Mutia Mutia atau Taruna. Oke. Seperti yang kita ketahui dari namanya sendiri ya, kalau Jagek Bagus itu adalah duta pariwisata. Jadi yang pasti kita adalah seorang duta-duta yang mempromosikan pariwisata di daerah dan Bali secara umumnya gitu. Jadi selain itu juga kita juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang base-nya kebudayaan, seni dan ke remaja gitu. Selain itu juga kita ada di bidang sosial. Kita sering membuat kegiatan-kegiatan yang sebenarnya itu merupakan kegiatan rutin kita, kegiatan sosial, tapi maksudnya dengan ide-ide kreatif dari teman-teman di organisasi sendiri, seperti jadi kegiatannya itu bervariasi. Kayak kemarin kita datang ke panti asuhan, kita kita bikin jalan santai, tapi nanti maksudnya keuntungan yang kita dapat dari kegiatan yang kita bikin kita sumbangkan kepada teman-teman yang membutuhkan gitu. Oke, jadi komplit, ada ke sosial juga promosi pariwisata. Ada tambahan buat Taruna mungkin? Jadi kegiatan kita cukup banyak ya, cukup luas, tidak hanya di sektor pariwisata saja, cuman beberapa hal yang sudah kita lakukan, yaitu salah satunya kita melaksanakan program Fun Walk di Renon ya, di Renon. Jadi keuntungan dari acara Fun Walk itu kita sumbangkan ke Yayasan Sayangi Bali, dan juga kita ikut berkontribusi pada saat Peduli Songan. Jadi kita di sana menyumbangkan, mencarikan sumbangan untuk warga-warga yang membutuhkan. Lalu yang ketiga juga kita membuka peluang untuk wirausaha muda untuk berkreasi. Kita membuat lomba fashion show endak. Jadi wirausahawan muda bisa berkontribusi dan juga bisa mengikuti kegiatan tersebut dan bisa menyalurkan apa bakat mereka. Seperti itu. Oke. Yang paling penting itulah menggali potensi berarti ya, menggali potensi yang ada di jiwa anak muda Bali, nggak cuman pariwisata, nggak cuman catwalk gitu aja ya, tapi juga kegiatan-kegiatan sosial dan bermanfaat untuk masyarakat secara luas gitu. Iya, betul sekali. Tadi dijelasin bahwa mereka kan banyak program-program. Tugasnya jadi tidak hanya di sektor pariwisata, tapi masyarakat itu selalu judgementnya ke mereka adalah kamu duta pariwisata. At least kamu tahu permasalahan dari pariwisata itu seperti apa. Iya, gitu pastinya. Ya. Nah, kalau aku sendiri nih pengen tahu, menurut Taruna, hal yang simpel aja nih ya, Taruna sama Mutia, di sektor pariwisata itu kan pasti ada beberapa lini gitu ya yang sedang bermasalah. Menurut kalian dari bidang pariwisata di bagian mananya sih yang perlu ditingkatkan lagi? Karena sekarang kan pariwisata Bali itu kan lagi bersaing sama tempat-tempat lainnya. Iya, gimana caranya kita tuh Bali baru gitu. Iya, betul sekali. Gimana caranya kita tetap bertahan tuh? Boleh pendapatnya dari Taruna atau Mutia? Oke. Untuk isu permasalahan dari sektor pariwisata saat ini sih sebenarnya untuk pemerataan pariwisata di Bali ya. Seperti kita ketahui kan dominasi dari pariwisata kan lebih cenderung ke Bali Selatan. Jadi saya memiliki sebuah ide mungkin ya yang bisa saya sampaikan khususnya kepada pemerintahan. Jadi saya memiliki ide dengan judul Explore the Other Side of Bali. Jadi para wisatawan akan saya berikan sebuah kupon promo untuk berlibur ke Bali Selatan. Namun para wisatawan ini harus menyelesaikan beberapa syarat, di mana para wisatawan ini harus mengunjungi objek-objek pariwisata yang belum terjamah. Jadi setelah dia mengunjungi, ia akan mendapatkan sebuah sign atau sebuah tanda dalam kupon tersebut, dan setelah dia memenuhi kupon tersebut, dia akan mendapatkan gratis untuk berlibur di Bali Selatan. Jadi ide ini tidak hanya terfokus kepada satu objek pariwisata saja, namun akan meratakan
dampak dari pariwisata tersebut. Oke, Seperti itu. nah itu salah satu strategi Ya. strategi untuk bisa mempromosikan Bali Utara itu sendiri. Kalau untuk Mutia sendiri bagaimana tuh pendapatnya? Yang perlu ditingkatkan dari sektor pariwisata di Bali? Kalau menurut Mutia, yang perlu ditingkatkan dari pariwisata di Bali itu yang paling urgent kalau saat ini, karena seperti yang kita ketahui itu timpang ya antara Bali Selatan dan daerah Bali lainnya. Yang paling penting itu adalah infrastruktur terkait jalan atau akses. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana seorang wisatawan bisa mencapai satu objek wisata kalau aksesnya belum tersedia dengan baik. Jadi setelah ada jalan menuju ke sana yang baik dan sesuai untuk dilewati, dan aksesnya juga akan nanti menuju daerah pariwisata yang belum terkenal, maksudnya dikenal sebelumnya. Jadi itu akan membangun pariwisata secara merata di Pulau Bali. Oke, itu kembali ke dasar berarti ya, akses menuju ke tempat wisatanya itu sendiri ya. Iya, dan juga di betul. sekitar kawasan pariwisata itu sendiri. Oke. Jadi accessibility, pembangunannya berarti harus ada pemerataan gitu ya betul untuk banget. mendukung dari pariwisata itu sendiri. Oke, kita akan break lagi Sobat Kreatif. Dan jangan lupa kalau kamu yang pengen banget pengen banget konserin Pro 2 dari mana aja, langsung aja download aplikasinya dari RRI Play. Download aplikasi RRI Play maksudnya Maya dari smartphone kamu. Bisa langsung kamu download dari Play Store ataupun App Store. Dan kita bakal lanjut lagi, bakal ngobrol sama Mutia dan Taruna. Tentunya kita break dulu ya. Iya. Dengan single-single yang mau lewat ini. So, stay tune terus di Pro 2 FM Denpasar, suara kreativitas hits banget. Lagi di Remaja Berprestasi Sobat Kreatif. Dan lintas waktu sudah 38 menit lepas dari jam 11 siang. Masih ada waktu ya Kak Purni. Iya, Kita ngobrol masih. sama Taruna dan Mutia. Selanjutnya, tadi kayak kita ngobrolnya lebih gini ya, lebih banyak ke permasalahan-permasalahan di sektor pariwisata. Iya, betul. Terus juga bagaimana sih caranya mereka sebagai duta wisata ya untuk bisa mempromosikan pariwisata. Iya, Nah, betul. kalau sekarang kita mau tanya nih, menurut Taruna sama Mutia, gimana sih caranya sektor pariwisata ini bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat? Jadi kalau sektor pariwisata itu sekarang kan banyak saingannya gitu Iya, ya betul kan. sekali. Kadang-kadang masyarakat juga sudah mulai lelah dengan pariwisata, mengandalkan pariwisata gitu. Lebih banyak mencari sektor lainnya untuk dijadikan sumber pemasukan, sumber penghasilan dari masyarakat. Menurut Taruna sama Mutia, gimana sih caranya pariwisata itu bisa lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat di era seperti sekarang ini? Boleh, Taruna? Untuk manfaat dari pariwisata, tentu saja kan kita harus kita sesuaikan dengan nilai-nilai yang ada saat ini. Misalnya kita pariwisata nih, cuman kita melupakan nilai budaya dari Bali kan kita istilahnya ya? Akan kehilangan identitas. Jadi seperti kita ketahui kan pariwisata di Bali merupakan pariwisata yang berbasis budaya, dan apabila budaya dari Bali tersebut tidak dijaga, maka manfaat dari pariwisata itu akan negatif. Dan juga untuk masyarakat perlu kita edukasi lebih banyak mengenai apa saja dampak-dampak negatif dan positif dari pariwisata Bali. Oke. Jadi lebih mempertahankan identitas, tetap dikolaborasikan dengan pariwisata itu sendiri yang bisa lebih banyak membawa manfaat ke masyarakat. Iya, betul sekali. Dan tentunya juga bisa memahami gitu ya, ternyata pariwisata itu nggak cuma memberikan dampak positif, tapi juga ada sisi negatifnya tuh. Nah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana menurut Mutia nih dampak negatif yang bisa dirasakan oleh masyarakat karena sektor pariwisata itu sendiri. Dampak negatif dari pariwisata itu sendiri juga ada ya, selain dari dampak positifnya yang banyak sudah kita rasakan sekarang. Jadi bisa kita lihat dari pergeseran pola masyarakat kita. Jadi yang dulu base-nya masyarakat kita adalah agraris, yang memang Bali memang selalu tidak bisa dilepaskan dengan budayanya gitu. Jadi dulu budayanya itu lebih ke nature, lebih ke kedamaian gitu. Kalau sekarang karena efek dari pariwisata, jadi muncul usaha-usaha baru. Jadi penunjang pariwisata itu. Jadi pola mindset masyarakat
Jadi banyak tanah yang dijual untuk mendapatkan uang secara instan gitu loh. Oke. Jadi mereka tidak berpikir untuk mengembangkan tanah itu, dan mereka hanya berpikir cepat untuk jual aja sama investor, nanti dia bangun pariwisata, nanti kita bisa kerja di sana, dan itu pun mereka tidak mempersiapkan diri untuk itu. Kita disediakan fasilitas, akomodasi segala macam terkait penunjang pariwisata, tapi kalau masyarakatnya sendiri tidak mempersiapkan diri untuk siap dengan semua fasilitas yang ada, ya jadinya kita ya si tuan rumah ini ya bekerja sebagai maksudnya tidak mendapat posisi yang bagus di rumah kita sendiri seperti itu. Oke. Jadi bisa dilihat kalau sekarang itu banyak yang pengen praktis tanpa mau mengolahnya lebih banyak, dan malah itu membuat posisi kita bukan menjadi raja di rumah sendiri gitu ya. Iya, betul. Tetapi menjadi istilahnya sorry to say, jadi kayak lebih ke kayak budak gitu ya kan. Budak cinta, bukan. Budak uang. Bukan. Itu sendiri karena memang kembali kepada skill ya. Skill dan juga penghargaan daripada sumber daya manusia itu sendiri. Iya. Tapi terlepas dari itu semua, kalau kita kaitkan dengan gaya hidup anak muda Bali itu. Nah, menurut Mutiah dan juga Taruna sebagai anak muda, ngelihat anak muda yang anak sekarang, muda Bali yang sekarang itu seperti apa tuh dampak negatif dari pariwisata itu sendiri? Oke. Untuk anak muda zaman sekarang sebenarnya sudah banyak hal yang berubah ya. Mungkin kita dulu masih sering melihat di Banjar ada orang yang latihan nari, latihan muka kawin dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan kita ke mall nonton Fast and Furious dan lain sebagainya. Jadi pesan yang bisa saya berikan kepada generasi muda sih, jangan pernah lupakan budaya kalian sendiri, dan jangan pernah merasa bahwa identitas kalian itu adalah identitas yang lemah, karena generasi muda sekarang kan cenderung ingin meniru budaya barat, ingin meniru idolanya K-pop dan lain sebagainya. Padahal mereka tidak tahu bahwa identitasnya sendiri yaitu Provinsi Bali, yaitu budaya Bali merupakan sesuatu yang selalu dibicarakan di dunia. Itu hal yang belum mereka ketahui ya. Oke, baiklah. Jadi boleh aja menikmati modernisasi, tapi jangan lupa akarnya dari Bali. Iya, betul. Jadi memang sih kalau untuk mempelajari suatu hal, apalagi mempelajari sejarah, mempelajari apa sih the origin of Bali, orang dulu tuh kayak gimana. Kalau aku sendiri pun kadang-kadang berpikir kayak gimana ya, aku untuk mencari hal itu tuh males banget. Kalau boleh dikatakan ya, karena kita harus banyak baca, banyak nanya, dan memang harus terjun langsung ke orang-orang dulu, mungkin orang-orang tua sekarang ya, bertanya seperti apa. Dan kadang-kadang kita juga berpikir kayaknya susah deh kalau kayak gitu kan. Gaya hidup yang apalagi apa-apa sekarang gadget, apa-apa sekarang juga perlu kendaraan serba cepat. Kita pengen apa-apa juga harus ya udah deh cepetin ini, cepet, maunya cepet terus gitu. Sampai kita harus kehilangan informasi yang harusnya kita ketahui, dan sampailah pada titik yang seperti sekarang. Nah, jadi Taruna sama Mutia sebagai generasi yang tetap menjaga apa yang menjadi identitas Bali dan juga tetap mengikuti apa yang ada sekarang, gimana sih cara mengatasi hal-hal tersebut? Pastinya punya dong kayak benteng tersendiri gitu. Iya, betul. Prinsip ya mungkin yang dijalani selama ini. Main gadget oke, tapi harus tetap bisa ini tarian apa, ini betul. apa, terus basicnya orang Bali itu seperti apa, tahu Trihita Karana, Trikaya Parisuda pasti tahu ya gitu. Tato Asih. Pasti tahu. Jadi caranya Taruna sama Mutia sebagai duta pariwisata ya untuk Jegek Bagus Bali sebagai ikonnya anak muda, cara mengatasi hal tersebut seperti apa? Cara mengatasinya ya sebenarnya simple ya. Cuman ini tentang kemauannya kita untuk mau atau tidak. Sebenarnya dengan keberadaan sosial media dan segala penunjang komunikasi itu sebenarnya itu sangat membantu kita. Ini tergantung mindset kita, apakah kita mau atau tidak. Kalau misalkan kita mau untuk memajukan kebudayaan kita, sosial media itu sarana yang paling tepat untuk itu. Pertama, kita bisa mendapatkan segala informasi yang kita inginkan. Kalau misalkan dulu kan mungkin kalau mau belajar nari gitu perlu
beli kasetnya, CD-nya dulu gitu ya, atau Iya. enggak perlu ke sanggar atau gitu. Kalau sekarang enggak, tinggal buka di social media, maksudnya di internet gitu ya, tari apa yang kalian mau pelajari, kalian bisa belajar sendiri sama teman-teman berkelompok gitu, atau enggak terkait pariwisata juga. Kalau misalkan di daerah kalian ingin membangun daerah kalian melalui pariwisata, seperti yang kita ketahui kalau Bali kan tujuan pariwisata dunia bahkan gitu loh. Kalian cukup foto tempat itu, kalian bangun masyarakat, kalian bangun teman-teman sekitar kalian promosikan daerah kalian, dan nanti pastinya keuntungan yang akan kalian dapatkan juga untuk kalian dan masyarakat daerah kalian sendiri gitu. Oke, jadi bisa memanfaatkan sosial media itu sendiri untuk mempromosikan juga gitu ya. Oke, sip. Kalau dari Taruna, mungkin ada pandangan lain gitu terkait dengan prinsip yang selama ini Taruna pegang untuk tidak tergerus oleh zaman gitu. Tetap modern, tapi tetap juga ajak gitu. Nah, kalau prinsip dari saya ingin mengkolerasikan antara rasa bangga dan juga rasa malu. Jadi saya bangga sebagai masyarakat Bali, dan tentu saja saya merasa malu apabila saya tidak bisa menari, tidak bisa kidung, tidak mengetahui tentang Trihita Karana, Trikaya Parisuda dan lain sebagainya. Jadi apabila Anda generasi muda berbangga sebagai salah satu masyarakat Bali, jadi kalian harus menanamkan nilai malu tersebut. Jadi misalnya nih kita punya teman di Jakarta, mereka lancong nih ke Bali, lu bisa nggak nari? Jadi malu kan kalau kita nggak bisa nari. Iya. Karena icon orang Bali pasti bisa nari gitu ya. Jadi kita harus mempersiapkan banyak hal karena kita harus mengingat rasa malu tersebut bahwa identitas kita sangat hebat seperti itu. Oke, wow, luar biasa Ya. Gema. Jadi yang perlu ditanamkan adalah kembali ke identitas diri kita sendiri. Ya, bener juga tuh. Kalau orang sekarang kan banyak yang datang ke Bali, kita punya teman-teman tuh dari mana aja. Iya. Dari luar Bali. Malu juga sih kalau bisa nari. Kalau Ya, aku bisa. ngagem lah ya gitu. Aku bisa. Tenang, aku bisa. Tenang ya. Nah, Oke. selanjutnya Selanjutnya. kita bakal ngobrolin tentang apa itu arti kesuksesan, apa itu kegagalan, dan gimana caranya Mutia sama Taruna untuk menghadapi sebuah kegagalan. Karena dari sekian banyak yang kalian dapatkan sekarang, itu pastinya pernah gagal, sukses. Kalau udah sukses pasti seneng gitu ya. Betul. Gimana sih cara tips sukses dari kalian berdua untuk mencapai prestasi-prestasi yang kalian raih, dan gimana cara kalian untuk menanggapi sebuah kegagalan? Boleh dari Taruna. Oke. Kalau dari saya sendiri sih, sukses, bila kita berbicara mengenai sukses, saya ingat dengan pepatah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi menurut saya sukses itu bukanlah hal yang mudah didapatkan, melainkan sukses merupakan sesuatu hal yang harus kita gapai dengan penuh pengorbanan, perjuangan dan juga lain sebagainya. Jadi saya memiliki prinsip yang mungkin bisa sobat kreatif gunakan. Jadi saya tidak prinsip saya tidak pernah malu untuk mencoba, karena kita tidak pernah tahu sebelum kita mencoba seberapa hebatnya diri kita, because we will never know before we do. So keep trying and never give up. Never give up ya. Never give up. Sebelum mencoba pastinya. Iya, betul. Karena takutnya kalau nggak coba tuh nyesel gitu ya. Dan kita nggak tahu hasilnya apa. Oke, luar biasa banget untuk Taruna. Kemudian Mutia, bagaimana sukses dan juga bagaimana cara menghadapi kegagalan itu sendiri? Kalau untuk Mutia sendiri, Mutia memaknai sukses itu dalam dua arti ya. Maksudnya dalam arti yang luas, success is the process. Success is not the event. Jadi bukan tentang kita mencapai sesuatu, itu bukan kesuksesan, tapi tentang proses kerja keras kita untuk mendapatkan hal itu. Terus dalam arti sempitnya, sukses itu hal yang sederhana sekali. Sukses adalah mencintai dan bangga sama diri kalian sendiri. Lalu untuk cara kita menghadapi kegagalan. Kegagalan itu adalah proses belajar. Jadi kegagalan adalah kesempatan terbesar kita untuk mengenali diri kita sendiri. Jadi tanpa pernah gagal, kita tidak pernah tahu apa yang kurang, maksudnya apa yang salah dari diri kita. Jadi dengan kegagalan itu kita bisa tahu yang mana yang kita harus tambahkan dari diri kita, yang mana kita harus lebih kembangkan. Yang pasti kita harus introspeksi diri, belajar dari kesalahan itu, dan berusaha bangkit serta optimis bahwa kita pasti bisa melakukan
itu dan pasti bisa mencapai tujuannya kita. Oke. Jadi kegagalan itu bumbu-bumbu ya. Bumbu-bumbu aja. Ya kalau sekarang makan ibaratnya kayak makan makanan kayak misalkan makan nasi sama makan ada lauknya. Kalau orang Bali bilang nggak pedes tuh nggak enak. Kegagalan tuh ibaratnya pedes ya. Iya. Jadi kalau nggak ada pedes-pedesnya, nggak ada kegagalannya, itu kurang baik juga buat kita. Iya. Siapa tahu Kalau nanti- makan pedes itu baik sih. Boleh gitu. Boleh, tapi jangan terlalu berlebihan gitu. Sama juga kegagalan, kalau sering gagal berarti kita nggak belajar dong dari Iya, kegagalan betul itu sekali. ya. Introspeksi juga yang paling penting ya. Iya. Dan final question untuk siang hari ini, kita ingin tahu nih, apa sih impian terbesar gitu ya dalam hidup? Ini serem banget ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak Ini apa-apa. impian yang ingin diwujudkan gitu oleh seorang Mutia dan juga Taruna, dan juga pesan yang ingin disampaikan oleh sobat kreatif di rumah. Silakan, Mutia atau Taruna dulu. Oke. Untuk impian saya sih kembali ya seperti sebelumnya, saya ingin menjadi seorang penggerak bangsa, entah itu nanti di sektor pemerintahan ataupun sektor pariwisata dan lain sebagainya. Intinya saya ingin berkontribusi secara nyata, dan karena terkadang kan generasi muda sekarang terlalu senang menuntut daripada memberi. Oke. Daripada memberi. Karena pada prinsipnya kita jangan memikirkan apa yang kita dapat, tapi apa yang telah kita berikan kepada negara. Dan juga saya ingin berpesan kepada generasi muda, janganlah pernah kalian melupakan kata-kata dari Bapak Soekarno yang mengatakan beliau hanya butuh 10 pemuda untuk mengguncang dunia. Bayangkan apabila sobat kreatif yang sedang mendengarkan sekarang dan juga seluruh generasi muda yang ada di Bali ikut untuk berkontribusi dalam pemerintahan dan khususnya dalam sektor pariwisata. Bayangkan nama Bali itu sudah di atas langit dan di atas angkasa, dan kita tidak tahu di mana pun melihat. Ya seperti itulah. Oke, wow, luar biasa. Tentunya untuk berkontribusi lagi sebagai anak muda, memang kesadaran akan tidak banyak mengeluh, tidak banyak menuntut gitu ya. Kritik boleh, tapi kritik yang membangun dan punya solusi gitu. Betul. Media sosial apalagi gampang banget kan mengkritik ya. Iya, betul. Nah, kalau Mutia sendiri seperti apa? Kalau untuk Mutia sendiri, impian yang ingin dicapai sebenarnya ini tentang pendidikan ya. Maksudnya Mutia pengen melanjutkan pendidikan karena prinsipnya tidak ada kata terlambat untuk belajar, dan kita tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Jadi jangan pernah melihat mau kalian perempuan atau laki-laki, kan banyak yang berpikir oh perempuan gitu, maksudnya buat apa sih sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga. Jangan salah, karena perempuan yang hebat akan melahirkan generasi-generasi yang hebat. Jadi untuk teman-teman yang, khususnya teman-teman yang perempuan gitu ya, jangan pernah takut, jangan pernah merasa terhalang karena kodrat kalian sebagai perempuan. Terus berkreativitas, terus capai tujuan yang ingin kalian capai di bidang apapun itu, selalu terus berkontribusi untuk masyarakat dan negara Indonesia. Oke. Perempuan-perempuan hebat akan melahirkan generasi yang hebat. Betul. Itu prinsipnya Pak Jokowi lagi Pak Ahok ya. Di Jakarta aku pernah lihat. Jadi apanya dulu nih yang harus dibenahi? Jadi ya dari keluarga dibenahi, dari ibunya, dari anak-anaknya. Jadi kalau mau lahir anak yang hebat-hebat, ibunya juga harus bisa menggali lagi potensinya, lebih banyak belajar, dan kemudian ya udah deh, gampang nih jadi Indonesia yang hebat dan Indonesia negara yang maju ya. Iya, betul sekali. Wow, luar biasa banget untuk siang hari ini game ya. Pastinya buat sobat kreatif, semoga bisa terinspirasi. Betul dan banget. yang pastinya memiliki potensi gitu untuk bisa menjadi seorang duta pariwisata. Ya. Ya, walaupun memang tidak bisa menjadi Jagat Bagus Bali, tapi masih bisa gitu. Iya, betul Pasti sekali. punya sosmed gitu ya. Mungkin bisa mengunjungi salah satu destinasi pariwisata yang belum terjamah gitu mungkin ya. Dan kemudian buat vlog gitu kan, itu sekarang ini lagi zamannya gitu. Iya, betul sekali. Jadi sebuah pencapaian itu nggak cuma kamu dapetin untuk memenangkan suatu hal. Iya, kan? betul sekali. Maksudnya nggak menangin kompetisi itu bukan hanya itu aja Bukan pencapaiannya. hanya itu aja. Tapi kalau kamu sudah bisa memperbaiki diri, kamu sudah bisa melakukan suatu hal yang sesuai dengan keinginan kamu, itu juga menjadi sebuah pencapaian yang sangat luar biasa untuk diri kamu sendiri. Lebih baik lagi, kita bisa menginfluence orang-orang banyak
untuk bisa melakukan hal yang sama dengan kamu, itu akan jadi yang sangat luar biasa lagi ya. Luar biasa banget. Saatnya kita mau ucapkan terima kasih buat Taruna dan Mutia yang hari ini. Semoga kalian bisa terus berprestasi di bidang pendidikan, di bidang apapun itu selain pendidikan, termasuk juga mempromosikan pariwisata. Dan makasih juga buat Eka Purni. Iya, terima kasih kembali buat Gema. Dan pastinya buat Sobat Kreatif yang ketinggalan siarannya dan baru aja ketinggalan nih, jangan khawatir ya. Karena pastinya nanti akan bisa diulang kembali atau dengerin lagi di www.sadarsehat.org. Nanti Sobat Kreatif bisa mendengarkan siaran ulangnya. Iya, betul sekali. Karena acara dari Remaja Berprestasi ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM RRI Denpasar dengan Komunitas Sadar Sehat. Iya, betul sekali. Dan kita bakal ketemu lagi di minggu depan Sobat Kreatif di jam yang sama, itu di jam 11 sampai jam 12 siang, tentunya di hari Minggu bersama Eka Purni atau Ratih atau penyiar lainnya. Iya. Rame-rame lah pokoknya kita ngisi ya. Pokoknya. Dan kita bakal ketemu lagi. Sampai jumpa dengan obrolan yang lebih seru lagi. Dan setelah ini kita akan mengaturkan Puji Trisandia Sobat Kreatif. Dan setelah itu bakalan ada single-single hitsnya Pro 2 FM Denpasar. Tentunya cuma di Pro 2 FM Denpasar, suara kreativitas hits.